Halo, selamat datang di podcast Current Issue Talk. Saya Ayu Alisa Temukan, dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas isu yang sangat menarik, dan isu ini sangat dekat di kalangan remaja dan juga mahasiswa, yaitu penyalahgunaan zat, obat resep, dan juga alkohol. Fenomena ini semakin memprihatinkan karena kasus ini biasanya terjadi pada orang dewasa, tetapi kasus ini juga sering terjadi pada usia remaja. Dan baru-baru ini ditemukan seorang remaja yang mencampurkan obat batuk dengan alkohol sehingga ingin mendapatkan efek mabuk. Untuk membahas ini telah hadir bersama kami tiga narasumber kita pada hari ini. Yuk kita sapa. Halo, apa kabar? Baik. Terima kasih telah hadir pada podcast Current Issue Talk kita pada hari ini. Nah, terkait dengan topik yang kita akan bahas nih mengenai penyalahgunaan zat nih. Saya ingin cari tahu dulu nih, dan mungkin teman-teman penonton juga ingin cari tahu sebenarnya mekanisme penyalahgunaan obat resep dan juga alkohol saat ini seperti apa. Baik, mengenai penyalahgunaan obat resep atau obat tertentu, obat keras tertentu maupun alkohol, memang saat ini sedang mengalami peningkatan, terutama di kalangan remaja ataupun mahasiswa. Banyak dari mereka yang mengonsumsi obat tanpa resep dokter ini untuk mencari efek ketenangan, halusinasi, maupun rasa nyaman yang rasa itu hanya sesaat. Contohnya penyalahgunaan obat tramadol dan trihexyphenidyl, ataupun biasa obat batuk yang mereka campur dengan minuman alkohol. Nah, kejadian ini dianggap hal yang biasa karena obat-obat seperti itu mudah ditemukan dan dijual secara ilegal. Jadi mereka ini menggunakan hanya ingin mendapatkan efek senang, efek rasa aman sesaat. Nah, berarti masalahnya ini bukan hanya alkohol yang menjadi mabuk, tetapi obat-obat medis juga bisa disalahgunakan ya. Iya, betul sekali, host. Bahkan Badan Pengawas Obat dan Makanan pun mencatat penyalahgunaan obat tertentu banyak sekali yang menggunakan obat-obat tersebut pada tahun 2024 sampai dengan 2025, dan mayoritas penggunanya banyak dari kalangan usia remaja. Wow, ternyata kasus ini sering ditemukan pada usia remaja ya? Iya. Tapi nih, kalau dilihat dari perilakunya sendiri, nah, apa sih tanda-tanda seseorang mengalami penyalahgunaan zat? Oke, biasanya akan ada perubahan perilaku seperti mudah marah, kemudian emosi yang tidak stabil, sulit tidur hingga pada sulit fokus. Kemudian seorang itu akan menarik diri dari lingkungan sosial sampai pada akhirnya dia bisa menurunkan prestasi akademik. Nah, ada juga beberapa orang yang menggunakan zat ini untuk mencari rasa nyaman, sehingga akan ada sifat ketergantungan. Wah, ternyata banyak juga ya tanda-tanda seorang itu mengalami penyalahgunaan zat. Nah, tapi nih, alkohol itu kan juga tentunya memiliki dampak yang serius nih. Boleh dong dijelaskan salah satu dampaknya? Nah, tentu alkohol sendiri ada berbagai dampak. Salah satunya itu karena bisa kita lihat bahwa alkohol ini dapat mempengaruhi kesadaran dan kontrol diri seseorang. Baru-baru ini ada kasus di mana seorang mahasiswa ditemukan meninggal dengan kondisi tubuh itu tinggi kadar alkoholnya. Nah, ini disebabkan karena konsumsi zat yang berlebihan. Jadi alkohol ini tentunya kalau dikonsumsi secara berlebihan dapat membuat meninggal ya. Nah, bahaya juga untuk organ tubuh kita. Nah, kira-kira nih tadi kan mengenai dampak. Sekarang kita ke faktor nih. Apa sih faktor utama yang membuat remaja dan juga mahasiswa ini menyalahgunakan obat resep dan juga alkohol? Jadi beberapa faktor utamanya itu yang paling pertama itu adanya rasa ingin tahu dan pengaruh pergaulan. Beberapa remaja saat ini terpengaruh karena adanya ajakan teman yang dipengaruhi karena kurang keren lah, kurang bergaul lah kalau tidak mengisi obat tersebut. Iya, betul sekali. Apalagi di usia remaja ini rasa ingin tahu dan penasaran itu sangat tinggi ya. Nah, tapi nih kira-kira untuk faktor psikologis apakah sangat juga berpengaruh? Ya, sangat berpengaruh sekali, Ayu. Karena banyak beberapa orang menggunakan obat tersebut karena sebagai pelarian dari masalah yang mereka hadapi tersebut. Ya, nah, selain faktor lingkungan dan psikologis nih, apakah ada faktor lain nih? Mungkin selain dari faktor lingkungan dan psikologis itu ada faktor lain, yaitu
mudahnya akses terhadap obat-obat keras ini, di mana obat-obat keras ini masih ditemukan pada toko-toko tertentu ataupun bisa ditemukan juga pada media sosial. Bahkan beberapa kali polisi mengungkapkan banyaknya kasus pengedaran obat tertentu ataupun obat keras tertentu dalam jumlah yang cukup besar. Artinya pengawasan di daerah kita ini masih menjadi salah satu tantangan ya? Iya, kendala. betul sekali, host. Kurangnya pengawasan dari keluarga, misalnya dari orang tua, mungkin orang tua mereka yang sibuk, ataupun kurangnya pengawasan dari sekolah dan dari lingkungan, membuat perilaku ini semakin berkembang. Iya, betul sekali. Apalagi peran orang tua dan juga pengawasan orang tua itu sangat penting. Iya, sangat penting. Tapi ini kurangnya pengawasan di daerah kita nih. Nah, bagaimana sih jika dampak kondisi ini terus diabaikan atau dibiarkan begitu saja? Nah, kalau kondisi ini dibiarkan, tentunya akan berdampak lebih luas. Kita bisa lihat kalau lihat dari segi kesehatan, kondisi ini dapat merusak hati, ginjal, dan sistem saraf. Kemudian kalau kita lihat lagi dari sisi mental, itu dapat menyebabkan ketergantungan dan tentunya emosional itu akan terganggu. Nah, terakhir kita bisa lihat dari lingkungan sosial, di mana ketika kondisi ini terjadi, itu dapat memicu kekerasan, kemudian kriminalitas, bahkan bisa sampai kepada putus sekolah. Berarti dampaknya sangat berbahaya ya, bisa merusak organ tubuh kita, mental kita, sosial kita, bahkan bisa membuat kan ini kasus ini biasa ditemukan pada usia remaja, mereka juga bisa putus sekolah ya. Nah, tapi nih jika melihat banyaknya dampak tadi yang telah disebutkan nih, menurut narasumber 2 nih, kira-kira dampak apa yang harus diprioritaskan untuk pencegahannya? Kalau menurut saya pribadi, kita harus berfokus dulu kepada pencegahan kepada remaja dan mahasiswa. Kenapa demikian? Karena pada usia ini, kebanyakan dari mereka itu rasa ingin tahu masih tinggi. Mereka masih sangat ingin mencoba hal baru tanpa memikirkan risiko jangka panjang. Nah, kira-kira nih, mengapa pencegahan ini lebih dianggap penting? Boleh dong dijelaskan agar teman-teman juga bisa tahu. Ya, betul. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang sudah pada tahap ketergantungan, pemulihan itu akan jauh lebih sulit. Maka menurut saya sendiri, langkah efektif yang perlu kita lakukan itu adalah edukasi sejak dini. Nah, tadi disampaikan narasumber 2 nih, pencegahan menjadi prioritas utama. Nah, kira-kira bentuk pencegahannya itu seperti apa? Bisa melalui edukasi yang konsisten seperti di sekolah, kampus, dan melalui media sosial. Banyak remaja sebenarnya belum memahami bahwa resep obat tanpa pengawasan dokter akan sangat berbahaya. Sangat berbahaya dan memicu kecanduan terus-menerus nantinya. Berarti kalau misalnya edukasi nih, video-videonya itu harus dibuat semenarik mungkin. Kan banyak di kalangan usia remaja nih yang ditemukan kasus ini. Jadi dibuat semenarik mungkin agar mereka tertarik untuk menontonnya ya. Ya, benar sekali Ayu, karena edukasi yang dibuat semenarik mungkin, para remaja bisa menerima dari edukasi yang kita buat. Sekarang kita masuk nih ke solusi. Nah, karena tadi kan banyak sekali dampak yang disebutkan, tentunya mempunyai solusi tersendiri nih. Nah, kira-kira solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyalahgunaan zat obat resep dan juga alkohol ini seperti apa? Untuk solusinya mungkin yang pertama dari saya yaitu dengan memperkuat edukasi dan juga promosi kesehatan mengenai bahaya penyalahgunaan obat ataupun zat dan alkohol itu sendiri. Nah, edukasinya itu bisa dilakukan secara rutin kepada kalangan mahasiswa itu sendiri ataupun remaja dengan melalui podcast seperti yang kita laksanakan pada saat ini, dan juga bisa melalui media sosial dan seminar dan juga kegiatan kampus lainnya. Solusi kedua dari saya itu dengan memperketat pengawasan terhadap penjualan obat keras. Mengapa demikian? Karena obat resep seharusnya diberikan dengan pengawasan tenaga kesehatan agar tidak salah dipergunakan. Kemudian perlu adanya dukungan keluarga dan dukungan lingkungan sosial.
Iya, dukungan keluarganya itu misalnya seperti kita memperbanyak komunikasi dengan keluarga kita kan dapat tentunya dapat mengantisipasi untuk terjerumus ke hal tersebut. Iya, betul sekali. Peran keluarga sangat penting untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, tapi nih bagaimana penggunaan yang sudah terlanjur menggunakan? Kan mereka ketergantungan ya, kecanduan. Nah, gimana untuk mengatasinya? Tentu untuk cara mengatasinya pasti melalui hukum ya, tetapi ada cara lain juga, misalnya dengan rehabilitas ataupun dengan pergi ke psikologis untuk mengatasi hal tersebut. Jika berarti harus melalui pendekatan hukum dulu ya. Iya. Nah, baik nih, sebelum kita tutup nih, sebelum itu saya ingin meminta satu pesan singkat nih dari masing-masing narasumber nih, boleh nggak? Boleh. Kalau dari saya, jangan pernah mencoba zat tersebut hanya karena dengan rasa penasaran. Kesehatan mental memang penting, tetapi carilah pelarian yang sehat dan positif. Berani berkata tidak dalam penyalahgunaan zat obat adalah bentuk menjaga diri kita sendiri. Nih, untuk teman-teman yang sedang menonton podcast ini nih, jangan sesekali kalian mencoba obat-obatan terlarang, karena ini dapat berdampak pada masa depan kalian. Nah, baik, terima kasih kepada seluruh 3 narasumber kita pada hari ini. Tentunya podcast ini mempunyai banyak manfaat bagi penonton. Iya.